Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aulia Rahman Arifin. Kalian bisa memanggil aku dengan panggilan Kak Aul. Aku dari TIS FTUI. Di sini aku akan membuat video tentang materi ilmu pengetahuan alam untuk kelas 6 SD. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Jadi materi yang akan aku bahas kali ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup. Dengan 4 poin utama, yaitu perubahan pada tubuh manusia, perkembangbiakan pada manusia, perkembangbiakan pada hewan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Dengan rincian sebagai berikut di dalam peta konsep materi, yang pertama perubahan tubuh manusia itu meliputi tinggi badan, berat badan, dan masa pubertas. Perkembangbiakan manusia dengan cara melahirkan, dan perkembangbiakan hewan dengan cara membelah diri, tunas, fragmentasi, bertelur, melahirkan, serta bertelur dan melahirkan. Kemudian ada perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Jadi, di sini akan ada kata-kata kunci yang akan disebutkan, yaitu ada benang sari, fragmentasi, generatif, metamorfosis, ovipar, ovovivipar, ovum, pembuahan, pertumbuhan, pubertas, putik, sperma, vegetatif, vivipar, dan zigot. Baik, kita mulai ke pertumbuhan manusia. Jadi, pertumbuhan pada manusia itu disebut dengan perubahan pada tubuh manusia itu disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan dapat berarti berubahnya ukuran tinggi badan atau berat badan. Pertumbuhan itu mengakibatkan perubahan. Nah, perubahan itu terjadi secara perlahan-lahan, bertahap, dan memiliki ciri yang khas. Dengan demikian, pertumbuhan pada manusia adalah perubahan tubuh manusia yang khas pada jenjang usia tertentu. Pertumbuhan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ketika memasuki usia dewasa, disebut masa pubertas. Masa pubertas laki-laki sekitar 12 hingga 14 tahun, sedangkan masa pubertas perempuan sekitar 10 hingga 12 tahun. Kemudian, ada ciri khas pertumbuhan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang keduanya ini saling memiliki perbedaan masing-masing. Untuk laki-laki, pertama, laki-laki itu tumbuh kumis dan jenggot, suara lebih berat, mengalami mimpi basah dan tumbuh jakun. Sedangkan perempuan, payudara membesar, mengalami menstruasi, suara lebih melengking, dan pinggul yang melebar. Kemudian kita masuk ke perkembangbiakan manusia. Jadi, seperti yang aku udah bilang tadi, manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan manusia diawali dengan terjadinya fertilisasi antara ovum atau sel telur dengan sel sperma. Kemudian yang telah dibuahi ini tumbuh menjadi zigot. Zigot tumbuh dan berkembang di dalam rahim menjadi embrio. Pada waktu embrio berkembang, rahim pun ikut membesar. Itulah sebabnya ibu hamil tampak perutnya membesar. Hal ini juga disebabkan karena di dalam rahim itu terdapat cairan ketuban yang berfungsi melindungi embrio dari goncangan. Embrio terus tumbuh dan berkembang menjadi janin. Setelah usia janin mencapai kurang lebih 9 bulan, lahirlah menjadi bayi. Perkembangbiakan hewan. Jadi yang pertama, hewan itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh hewannya adalah amuba dan paramecium. Ciri-cirinya adalah mereka itu hewan bersel satu dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Kemudian ada hewan yang berkembang biak dengan cara tunas, yaitu hydra, di mana tunas ini terbentuk dari bagian tubuh individu dewasa yang melepaskan diri sebagai individu baru. Berikut adalah contoh gambarnya, prosesnya. Kemudian yang ketiga ada fragmentasi. Cara perkembangbiakan hewan di mana individu baru itu terbentuk dari patahan atau potongan tubuh induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi, contohnya adalah cacing planaria dan cacing pita. Kemudian kita masuk ke hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara yang sudah kompleks. Yang pertama itu ada hewan yang berkembang biak secara seksual, yaitu dengan cara bertelur. Hewan ini disebut hewan ovipar, sorry. Jadi, prosesnya ini sel telur dibuahi oleh sel sperma. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi ini menjadi zigot. Nah,
Zigot ini terlindungi di dalam cangkang yang biasa kita sebut telur itu. Jadi untuk menetas, jadi itu telur itu perlu dierami. Nah, dieraminya itu bisa di dalam tubuh induk maupun di luar tubuh induk. Nah, hewan yang mengerami telur di dalam tubuh induk induk itu adalah hewan unggas dan burung. Kemudian hewan yang mengerami telur di luar induk, di luar tubuh induk yaitu ikan, katak, reptil, dan serangga. Nah, di dalam proses perkembangbiakan katak dan serangga itu ada fase yang unik karena fase ketika mudanya itu berbeda sama ketika dewasa. Makanya tahapan-tahapan unik ini diklasifikasikan lagi menjadi sebutan metamorfosis. Kemudian ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Disebut hewan mamalia atau hewan vivipar. Jadi sama kayak yang tadi, sel telurnya ini dibuahi oleh sel sperma. Nah, setelah pembuahan terjadi, zigot berkembang menjadi bakal hewan yang sangat sederhana. Kemudian makin lama makin sempurna dan akhirnya menjadi anak hewan yang dapat hidup sendiri. Contohnya itu gajah, kuda, ikan paus, kucing, dan kelinci. Kemudian ada hewan yang bertelur dan melahirkan. Contohnya itu ular, kadal, dan buaya. Hewan ini disebut ovovivipar. Kemudian kita lanjut ke perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, secara vegetatif dan secara generatif. Kalau secara vegetatif ini, itu tuh tumbuhan tidak berkembang biak dengan cara seksual, yang ada sel betina dan sel jantan. Jadi dia berkembang biak dengan cara sendiri, yaitu membelah diri, spora, dan tunas, contoh-contohnya. Kalau membelah diri itu, contoh tumbuhan itu Chlamydomonas, spora itu contohnya jamur, sedangkan tunas, yaitu contohnya cemara, bambu, nanas, pisang, dan palem. Untuk penjelasannya, kalian bisa langsung baca di pemaparan materi aku. Kemudian ada vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini perkembangbiakan tumbuhan yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara mencangkok. Contoh tumbuhannya itu ada mangga, jeruk, jambu, dan melinjo. Kemudian ada stek. Stek itu dengan cara menanam potongan bagian tubuh suatu tumbuhan. Bisa berupa batang, daun, atau pucuk tumbuhan. Berikut adalah contohnya itu ada stek batang, itu untuk tumbuhan singkong. Kemudian ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual ini merupakan perkembangbiakan dengan menggunakan sel kelamin, atau yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pada tumbuhan, penyerbukan dan pembuahan terjadi pada bunga. Bunga ini berfungsi sebagai alat perkawinan. Tumbuhan yang berkembang biak secara kawin memiliki bunga yang ada benang sari dan putiknya. Nah, tumbuhan yang bisa melakukan perkembangbiakan generatif ini adalah tumbuhan yang lengkap, yaitu yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, benang sari ini adalah alat kelamin jantan, dan putik ini adalah alat kelamin betina. Nah, proses penyerbukan pada tumbuhan ini itu biasanya dibantu dengan bantuan angin, air, hewan yaitu lebah atau manusia. Kemudian kita masuk ke soal latihannya. Yang pertama itu, untuk mempertahankan jenisnya dari kepunahan makhluk hidup. 2. Ayam berkembang biak dengan cara. 3. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya. 4. Alat kelamin jantan pada tumbuhan. 5. Berikut adalah di antara perubahan fisik pada laki-laki. Kecuali 6. Perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara tak kawin disebut. Berikut adalah bagian-bagian yang terdapat pada bunga kecuali. Hewan berikut yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara bertelur dan beranak disebut juga dengan perkembangbiakan. Kemudian yang terakhir, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah. Sejauh ini apakah ada pertanyaan?
Jika ada pertanyaan, silakan kontak saya di 0821 2116 8036. Untuk menutup video kali ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari Kak Aul. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa kalian manfaatkan dan memiliki kebermanfaatan untuk kalian. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.